Fadilatul Syekh Profesor Dr. Saleh. Maka tempat kembalinya adalah neraka Jahannam. Definisi ulama itu gampang sekali. Wa malaikatahu Kita memasuki pembahasan Al-Mawdi' Ats-Tsalits, pelajaran yang ketiga dari pelajaran akidah yang dipetik dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, Al-Mawdi' Ats-Tsalits, qissatu qiraatihi sallallahu alaihi wasallam surat An-Najm. Qiraatihi itu bukan pakai ain ya, pakai hamzah. Lihat di bawah, di tulisan di bawah itu yang benar. Yang di judul itu salah ketik. Pelajaran yang ketiga, kisah pembacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam surah An-Najm. Iya. Baik. Ini kisah disebut juga dengan nama Qissatul Gharaniq. Kisah Al-Gharaniq. Iya. Berkata penulis rahimahullahu taala, Al-Mawdi' Ats-Tsalits. Qissatuhu atau qissatu qiraatihi sallallahu alaihi wasallam surat An-Najm bihadratihim. Kisah beliau sallallahu alaihi wasallam membaca surah An-Najm dihadiri oleh kaum musyrikin. Baik. Falamma balagha aqra'aytumul Lata wal Uzza. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah An-Najm dihadiri oleh kaum musyrikin. Begitu sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, aqra'aytumul Lata wal Uzza. Apakah kalian wahai kaum musyrikin patut menganggap Al-Lata wal Uzza? Kelanjutan ayat, wa manat ats-tsalitsata al-ukhra. Dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian. Apakah pantas kalian menganggapnya sebagai anak perempuan Allah? Iya. Ini di sela-sela di surah An-Najm, keterkaitan ayat ini bantahan terhadap kaum musyrikin yang menjadikan para malaikat sebagai anak perempuan Allah Subhanahu wa taala, dan bantahan terhadap ilhad yang mereka lakukan. Maka disebutkan dalam kisah ini, katanya bahwa pada saat Nabi membacanya, alqa syaitanu fi tilawatihi, maka syaitan menyusupkan pada bacaan beliau, bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disusupkan? Tilkal gharaniq al-ula wa inna syafa'ataha laturtaja. Itulah al-gharaniq yang tinggi. Sesungguhnya syafaat mereka diharapkan. Sungguhnya syafaat mereka diharapkan. Iya. Jadi disusupkan oleh syaitan hal tersebut
Jadi maksudnya disusupkan Nabi membaca, Nabi tidak membaca apa yang dimasukkan oleh syaitan ini. Nabi membaca seperti biasa, tapi syaitan bersuara di sela-sela bacaan, dia masukkan kalimat ini tadi. Akhirnya terdengar oleh orang-orang di belakangnya bahwa itu termasuk dari bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka apa yang terjadi? Fadhannu anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qalaha, fatarihu bidzalika farahan syadidan. Ya, maka kaum musyrikin menyangka bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkannya. Maka mereka pun bergembira dengan hal tersebut, dengan kegembiraan. Mereka bergembira dengan hal tersebut. Iya, dengan kegembiraan yang sangat besar. Wa qalu kalaman ma'nahu, dan mereka berucap ucapan yang maknanya, hadha alladhi nuridu wa nahnu na'rifu anna Allah huwa an-nafi'u ad-dar wahdahu la sharika lah walakinna haula yashfa'una lana indah. Ya, jadi mendengar hal tersebut kaum musyrikin senang dan mereka berucap ucapan yang maknanya bahwa itulah yang kami inginkan, inilah yang kami inginkan. Kami mengetahui bahwa Allah semata yang memberi manfaat, lagi memberi bahaya, tidak ada syarikat baginya. Tapi mereka itu, maksudnya sembahan-sembahan mereka itu memberi syafaat untuk kami di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Baik. Jadi di sini disebutkan al-gharaniq. Al-gharaniq itu jamak dari gornuk. Dan gornuk itu adalah burung putih yang panjang lehernya. Burung putih yang panjang apa? Lehernya. Iya. Burung apa itu yang putih panjang lehernya? Burung bangau. Dan al-gharaniq itu bahasa untuk burung putih yang panjang lehernya, burung jantannya, itu burung jantannya. Dan mereka kaum musyrikin menamakan berhala-berhala mereka dengan al-gharaniq. Iya. Jadi setelah mendengarkan ini, maka kaum musyrikin pun bergembira. Kenapa mereka bergembira? Artinya sudah ada titik kesepakatan di sini dengan Rasulullah SAW. Iya. Sebab selama ini yang mereka yakini bahwa Allah itu yang memberi manfaat, Allah yang di tangannya lah bahaya, tidak syarikat dalam hal tersebut. Tapi mereka ini beribadah kepada berhala-berhala mereka untuk mencari kedekatan dan mencari syafaat. Iya. Baik, jadi begitu ditegaskan tentang hal tersebut, mereka bergembira. Falamma balagha as-sajdata sajad wa sajadu ma'ahu. Begitu mencapai ayat sajadah, ya di surah An-Najm itu kan pada akhir surahnya ada ayat apa? Ayat sajadah. Nah, begitu sampai di ayat sajadah, maka Nabi bersujud dan kaum musyrikin ikut bersujud bersama beliau. Fasya al-khabar annahum sawfauhu wa sami'a bidzalika man bil habasya faraja'u. Maka tersebarlah berita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat telah berdamai dengan kaum musyrikin.
Hal tersebut didengar oleh para sahabat yang berada di Habasyah. Faraja'u, sehingga para sahabat itu kembali. Falamma ankara dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adu ila syarri ma kanu alaihi. Ya. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari hal tersebut, mengingkari perdamaian ini, maka kaum musyrikin kembali kepada permusuhan yang lebih jelek daripada keadaan mereka sebelumnya. Falamma unkira dalika ala rasul falamma ankara dalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walamma qalu lahu innaka qulta dalik, dan begitu mereka berkata, engkau yang mengucapkan hal tersebut. Ya. Dikatakan kepada Nabi, engkau yang mengucapkan itu, kenapa diingkari? Khafa minallahi khaufan 'aziman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakutan yang sangat besar. Iya. Hatta anzalallahu alaihi, sehingga Allah menurunkan firman-Nya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asy-syaitanu fi umniyatihi. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, tidak pula mengutus seorang nabi kecuali apabila nabi ini membaca, syaitan memasukkan sesuatu pada bacaannya. Masukkan sesuatu pada bacaannya. Al-ayah. Baik. Kata beliau, faman fahima hadhil qissah, siapa yang memahami kisah ini, thumma syakka ba'daha fi dinin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu dia ragu kepada agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Walam yufarriq bainahu wa baina dinil musyrikin, dan tidak membedakan antara agama Nabi dengan agama kaum musyrikin. Fa'abadahu Allahu, semoga Allah menjauhkannya. Khususan in arafa anna qawlahum tilkal gharanik al-malaikah, apalagi kalau mereka tahu bahwa ucapan al-gharanik itu yang dimaksudkan adalah para malaikat. Baik. Jadi ini kisah al-gharanik namanya. Dan kisah ini ada kebanyakan mayoritas ulama menganggap bahwa sanad-sanad periwayatan untuk kisah ini itu sanadnya lemah, tidak ada yang syah. Iya. Dan sebagian ulama yang lain seperti Ibnu Hajar misalnya, beliau punya pendapat bahwa ini haditsnya memiliki beberapa jalur riwayat, sebagiannya bisa menguatkan sebagian yang lainnya. Iya. Sebagiannya bisa menguatkan sebagian yang lainnya. Tapi secara umum bahwa kisah ini kalau dilihat dari sisi jalur riwayat, memang pendapat orang yang mengatakan tidak syah itu lebih dekat. Itu lebih dekat. Hanya saja teks dari ayat itu sudah cukup sebenarnya di surah Al-Hajj ini. Karena wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna, tidaklah kami mengutus sebelum kau Nabi Muhammad seorang rasul, tidak pula kami utus seorang nabi kecuali idza tamanna. Tamanna artinya idza tala, ya, kecuali kalau dia membaca. Kalau dia membaca, alqa syaitanu fi umniyatihi, syaitan susupkan sesuatu dalam bacaannya. Jadi itu terjadi, disebut dalam teks Al-Quran. Ya, kejadiannya di mana? Apakah di tempat ini ataupun di tempat yang lain? Kalau haditsnya dianggap hadits yang lemah, maka ini tidak syah sebagai tempat kejadian. Jelas ya? Baik. Ala kulli hal, bahwa penulis rahimahullahu ta'ala
Di sini beliau membawakan sesuatu dari buku-buku sirah, karena itu disebutkan di dalam buku sirah ya, sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun kisah ini yang benarnya ada lemah, tapi penulis ingin menegaskan di sini sebuah permasalahan. Ya, yaitu permasalahan wajibnya seorang itu membedakan antara agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan agama kaum musyrikin. Baik. Jadi dalam kisah ini atau di dalam tempat yang ketiga ini ada 3 masail, 3 pembahasan. Yang pertama, kisah qiraatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam surat An-Najm bihadratihim. Kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baca surah An-Najm di hadirat kaum musyrikin. Ini yang sudah kita terangkan. Kemudian yang kedua, hakikatu al-adawa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam wal musyrikin, hakikat permusuhan antara Nabi dan kaum musyrikin. Jadi diketahui sudut permusuhannya di mana? Di masalah tauhid. Di masalah penjelasan hakikat kesyirikan. Bahwa apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin berupa peribadatan kepada berhala dengan alasan mendekatkan mereka kepada Allah, mencari syafaat, itulah kesyirikan. Itulah kesyirikan. Dibangun di atas masalah inilah kaum musyrikin memusuhi Nabi dan para sahabat. Iya. Itulah sebabnya mereka menganggap bahwa Nabi dan para sahabat mencela agama mereka. Dan penegasan Nabi terhadap hal tersebut, menjelaskannya, inilah yang dianggap oleh kaum musyrikin sebagai celaan. Dan dari sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, itulah sikap al-bara. Sebab seorang, sebagaimana yang telah diterangkan, tidak cukup dia bertauhid, meninggalkan kesyirikan, dia harus memusuhi kaum musyrikin, membenci agama mereka. Di antara bentuk permusuhan adalah menjelaskan bahwa kesyirikan kalian itu di sini. Kalian berkata begini, itu adalah syirik. Ini bentuk bara namanya. Kita harus ditegaskan. Baik. Jadi jelas ya, ini hakikat permusuhan antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum musyrikin. Supaya dipahami di mana letak masalah kaum musyrikin, apa yang mereka benci dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Apa yang mereka musuhi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tadinya adalah seorang yang sangat dipercaya di sisi mereka, digelari sebagai Al-Amin. Tiba-tiba menjadi orang yang sangat mereka musuhi. Iya. Maka harus ditahu dari sisi mana permusuhannya. Di sini penulis rahimahullah ta'ala menjelaskan hal itu. Dan pembahasan yang ketiga, al-farqu baina dinil muslimin wa dinil musyrikin. Ini harus dibedakan antara agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan agama kaum musyrikin. Beda antara keduanya. Iya. Maka tampak jelas perbedaannya. Jangan ada yang luput. Dan ini kaidah di dalam masalah tauhid. Iya, ini tempat yang ketiga ini sudah berlalu ya di beberapa pembahasan yang sudah kita kaji. Di kitab Al-Qawaidul Arba itu ada di kaidah yang keberapa? Di kaidah yang kedua. Alasan kaum musyrikin melakukan kesyirikannya ada berapa? Ada 2, yaitu talabul qurba dan talab asy-syafa'ah, mencari kedekatan dan mencari syafaat. Itu alasan kesyirikan mereka. Ini ingin ditegaskan di sini oleh penulis dari kisah ini. Jadi kalau dicari di tempat-tempat lain dari kisah kehidupan Nabi bersama para sahabatnya, maka akan diketemukan letak permusuhan kaum musyrikin di situ. Iya. Baik. Selesai ya
kisah yang ketiga ini.